sama kalian, kangen sekolahan juga. Tapi hari ini kita masih harus berada di rumah. Stay at home, stay safe, patuhi social distancing, jaga kebersihan diri, selalu rajin untuk cuci tangan. Jangan lupa berdoa dan minta kepada Allah semoga pandemi corona ini segera berakhir. Tetap semangat, tetap ceria anak-anak. Nah, anak-anak, kalian pastinya sudah siap dong untuk belajar lagi? Oke, kali ini kita melanjutkan materi pada minggu kemarin ya, masih tentang iklan. Nah, untuk kali ini yang kita akan pelajari adalah iklan layanan masyarakat. Sudah siap? Boleh disiapkan buku tulis dan juga buku paket kalian. Apa yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat, Nak? Masih ingat? Kemarin sudah pernah Bu Ririn bahas. Ya, iklan yang menyajikan pesan-pesan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sesuatu. Apa sih tujuan dari iklan layanan masyarakat? Karena tadi untuk membangkitkan kepedulian, bisa jadi tujuan iklan layanan masyarakat yang pertama adalah memberi informasi atau mengajak pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu yang diminta. Nah, sekarang kita lihat yuk contoh dari iklan layanan masyarakat. Nah, di situ sudah tampak, Nak, gambar yang pertama. Ada pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri air sehat, jernih, tidak berbau, tidak berasa. Siapa yang tahu isi dari iklan layanan masyarakat nomor 1? Ya, betul, Nak. Iklan layanan masyarakat pada contoh nomor 1 di situ mengajak kita untuk meminum air putih. Nah, cirinya adalah airnya jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Kenapa kita harus memilih atau meminum air putih? Karena tubuh kita membutuhkan 2 sampai 2,5 liter, yaitu 8 sampai 10 gelas per hari. Oleh karena itu penting untuk minum air. Berarti di situ tujuan dari iklan contoh nomor 1 adalah mengajak atau mempengaruhi pembaca agar meminum air karena penting untuk kesehatan. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan, Nak. Pada contoh nomor 2 di situ tampak gambar seorang anak SD laki-laki ya, siswa laki-laki sedang membuang sampah. Nah, membuangnya di mana? Betul, di tempat sampah. Di situ dilengkapi dengan tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau Bu Ririn memberi pertanyaan, apa isi atau apa pesan dari iklan tersebut? Siapa yang tahu? Ya, good. Di situ isinya adalah mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya sampah di mana, Nak? Ya, di tempat sampah. Berarti kalau ada sampah atau kalian melihat sampah, silahkan buang pada tempat sampah. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, di sebelah kiri sudah tampil sebuah ilustrasi, Nak. Ayo, sarapan sehat sebelum jam 9. Makan dan minum yang aman dan bergizi. Memenuhi 15-30% dari kebutuhan gizi harian. Siapa yang tahu amanat atau pesan ataupun isi dari iklan tersebut? Betul, di situ tidak menawarkan barang, tetapi mengajak agar kita sarapan sehat. Sarapannya kapan yang sehat? Sebelum jam 9. Kenapa kita harus sarapan sebelum jam 9? Karena untuk memenuhi 15-30% dari kebutuhan gizi harian. Nah, karena seharian kita itu beraktivitas, maka kita perlu tenaga. Tenaga didapat dari makan dan minum yang aman dan bergizi. Oleh karena itu, supaya dalam seharian kita tidak lemas, tidak kemudian lelah, kita harus mengisi tenaga dengan cara sarapan. Oke, sudah tahu ya isi dari iklan nomor 3. Sekarang bergeser ke kanan, Nak, pada contoh nomor 4. Nah, di sini hampir sama ya seperti soal atau contoh pada nomor 2 tadi.
buanglah sampah pada tempatnya. Ya, di situ ada gambar tong sampah. Di situ memberikan jempol. Kemudian ada dua orang anak ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki membuang sampah kulit pisang, kemudian yang putri menangkapnya ke dalam tempat sampah. Di situ menunjukkan bahwa kita diminta atau diajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Aksi buang sampah, kalau misalnya lihat sampah, diambil lalu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Kenapa? Karena itu salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Kalau kita bersih, otomatis kita juga menjaga kesehatan. Oke, sudah tahu ya. Lanjut, Nak. Nah, ini soal atau contoh iklan yang nomor 5. Di situ tampil ilustrasi seorang anak. Nah, sedang makan, betul. Di situ makan apa, Nak? Yang kelihatan adalah ada buah dan sayuran. Nah, di situ buahnya bahkan ada matanya ya, dan tersenyum. Di situ terlihat sangat ceria. Artinya apa? Biasakan anak makan buah dan sayur. Berarti iklan tersebut mengajak kita untuk mengonsumsi buah dan sayur. Kenapa? Karena itu penting juga untuk kesehatan kita. Nah, hampir sama seperti yang sebelahnya tuh, Nak. Yang nomor 6, ada contoh iklan nomor 6. Isi piringku. Nah, di situ terbagi menjadi 4. Ada makanan pokok, ada sayuran, ada lauk pauk, dan ada buah-buahan. Nah, di situ sudah ada persentase ataupun banyaknya porsi. Kalau makanan pokok bisa nanti nasi, kentang, gandum, roti. Nah, tergantung ya seleranya. Porsinya agak sedikit lebih besar. Kemudian diimbangi dengan sayuran. Nah, di situ sayurannya macam-macam, bisa dari wortel, ada mungkin bayam, kemudian kacang panjang, brokoli, dan lain-lain ya, banyak itu, Nak. Itu porsinya setara dengan makanan pokok. Kemudian diimbangi juga dengan buah-buahan, ada pepaya, pisang, apel, semangka, mangga, dan lain-lain. Kemudian dilengkapi juga dengan lauk pauk. Lauk pauknya tergantung, nanti ada telur, daging, tempe, tahu yang merupakan sumber protein. Nah, ini juga mengajak kita untuk memakan atau mengonsumsi makanan yang sehat dengan porsi yang tepat. Nah, sudah tahu ya isi dari iklan nomor 5 dan nomor 6. Lanjut. Ada juga, Nak, iklan layanan masyarakat. Kalau tadi kebanyakan adalah di media cetak. Media cetaknya dalam bentuk cetak yang kecil. Nah, kalau sekarang media cetak juga, tetapi ukurannya lebih besar dan ditempatkannya di luar ruangan. Nah, seperti misalnya di sini ada sebuah spanduk yang ditaruh atau diletakkan di pinggir jalan. Di situ supaya mudah terlihat dan mudah terbaca, maka tulisannya besar ya. Tulisannya bisa kita baca, stop penggunaan HP saat berkendara, karena Tuhan gak akan tanya chatting terakhir sama siapa. Nah, ini menarik ya, iklannya mengajak kita untuk stop, artinya berhenti menggunakan HP saat berkendara. Kalau pas di jalan raya, entah itu naik sepeda motor, mengendarai sepeda motor, atau mengendarai mobil, sebaiknya kita diminta untuk stop, berhenti menggunakan HP karena itu berbahaya. Nah, kalau nanti di jalan terjadi kecelakaan karena tidak konsentrasi bermain HP, maka nanti misalnya ada ya banyak kejadian kecelakaan kemudian berakhir meninggal dunia, Nak. Nah, Tuhan di sana nggak akan tanya, Nak. Di akhirat itu nggak akan tanya chatting terakhir sama siapa sih. Nah, tidak akan tanya seperti itu. Maka kita diminta untuk menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain dengan cara berhenti menggunakan HP saat berkendara. Oke, lanjut pada contoh iklan nomor 8. Kalau tadi ada spanduk dalam
ukuran besar, sekarang ada banner dalam ukuran kecil. Nah, ini biasanya ditempel atau diletakkan di dekat jalan raya juga, bisa mungkin di pohon atau mungkin di tiang listrik. Kalau ini kebetulan di pohon. Nah, sekarang kita baca yuk. Dilarang menempel dengan memaku pohon. Mari kita rawat dan lestarikan pohon. Nah, ini iklan layanan masyarakat. Ketika kita menempelkan iklan, tidak boleh atau dilarang memaku pohon karena itu termasuk merusak ya. Kasihan pohonnya, masa dipaku ya nak? Tidak boleh. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau misalnya nih mau memasang iklan di pohon, jangan dipaku. Bisa misalnya nanti ditali gitu ya, pakai tali atau mungkin pakai kawat yang mudah dilepas, jadi tidak menyakiti pohon. Dan kita termasuk merawat dan melestarikan tanaman. Nah, kalau di sebelahnya nak, yang contoh nomor 9, di situ ada spanduk juga ya. Bisa juga kita sebut baliho. Nah, baliho itu termasuk juga media cetak yang diletakkan di luar ruangan, ukurannya juga besar. Nah, di sini tertulis virus corona, kemudian ada ilustrasi, ada 4 orang ya di situ nak, mungkin tenaga kesehatan dan memakai APD ya, memakai perlindungan, pakai baju hazmat ya untuk melindungi diri, kemudian membawa peti. Nah, tulisannya tetap waspada COVID-19, cegah dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, berarti di sini isinya adalah menganjurkan kita atau mengajak kita untuk mewaspadai virus COVID-19. Caranya dengan mencegah 3M caranya. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, itu tadi contoh-contoh dari iklan layanan masyarakat. Bisa dalam media cetak yang berukuran kecil, di koran, di majalah, atau mungkin selebaran, brosur. Bisa juga dalam media cetak yang lebih besar, yang di situ ada banner, baliho, kemudian mungkin spanduk ditempelkan di tempat yang mudah terbaca, misalnya di pinggir jalan, dan ukurannya biasanya lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke iklan media elektronik. Apa ya yang dimaksud dengan iklan media elektronik itu? Iklan yang dipublikasikan ataupun disebarluaskan melalui media elektronik, nah, seperti melalui radio, televisi maupun internet. Nah, internet di sini bisa jadi mungkin nanti melalui YouTube maupun sosial media yang lain, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Bisa juga nanti lewat HP maupun lewat laptop kalau kalian buka internetnya lewat HP atau laptop ya, maupun netbook. Nah, apa sih kelebihan dari iklan media elektronik nak dibandingkan dengan iklan media cetak tadi? Kalau iklan media elektronik ternyata punya 4 kelebihan. Kelebihannya, 1, bersifat audio visual. Artinya audio itu dapat didengar, visual itu dapat dilihat. Kalau audio visual berarti gabungannya dapat dilihat dan didengar. Kalau yang iklan media cetak hanya 1, yaitu visual, dapat dilihat saja. Sementara kalau media elektronik bisa kita dengar dan juga sekaligus bisa kita lihat. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, karena bisa dilihat dan didengar, nah biasanya iklan ini juga ada modelnya. Nah, di situ diperagakan oleh bintang iklan atau model. Kadang ada artis, kemudian ada atlet, ada mungkin pejabat atau tokoh-tokoh yang terkenal sehingga menarik untuk dilihat. Bisa jadi karena itu iklan niaga, nah menarik para pembaca ataupun pendengar yang menonton supaya membeli atau mengonsumsi. Kalau itu iklan layanan masyarakat, supaya para penonton itu ikut tergerak melakukan sesuatu yang diminta. Nah, selain itu kelebihannya ada juga nak, bersifat variatif. Artinya cara penyampaiannya lebih bervariasi. Bervariasi itu lebih bermacam-macam atau beraneka ragam bentuknya.
ada yang melalui animasi, ada yang melalui cerita, ada juga yang melalui gambar kemudian dilengkapi dengan cerita juga bisa. Nah, di situ lebih variatif dibandingkan dengan iklan media cetak. Biasanya media cetak hanya main di warna saja ya, di warna, kemudian tulisan. Tapi kalau elektronik itu bisa ada suaranya juga tentunya ya, seperti tadi audio visual. Kalau yang keempat nak, kelebihannya yaitu di situ bisa kita sisipkan atau bisa kita masukkan lagu. Nah, biasanya dalam iklan media elektronik ini menggunakan lagu tertentu. Bisa kita sebut jingle atau soundtrack. Jingle itu adalah lagu khas atau lagu khusus yang memang dibuat untuk kepentingan iklan tersebut. Nah, ibaratnya ketika kita mendengar lagu tertentu atau suara musik tertentu, wah, kita langsung ingat, oh ini iklan dari produk ini. Nah, itu namanya jingle. Kemudian soundtrack itu merupakan background ya, ini hampir sama seperti jingle tadi. Jadi khasnya dari sebuah produk. Nanti kita akan melihat contohnya. Nih, contoh yang pertama nak, coba kita lihat ya. Nih, kemarin kita ke peternakan besar banget. Terus ketemu Pak Somadi dan sapi-sapi kesayangannya. Tiap pagi Pak Somadi dan puluhan ribu temannya memerah susu. Di koperasi inilah susu-susu dikumpulkan. Cuma susu terbaik loh yang diangkut ke pabrik raksasa. Ini Pak Edi, dia rajin memeriksa bertruk-truk susu segar. Kalau Tante Nita senangnya bereksperimen. Ari kerjanya mengontrol mesin-mesin canggih. Ngek, 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 ngek. Paling enak Om Herman, tiap hari dia mencicipi susu yang lezat. Berkat payung dan teman-teman, dan kau ada di mana-mana. Sayang, kalau itu ibu sayang banget sama kita. Makanya ibu selalu memberi kita susu dan kau. Seperti halnya ibu, selalu ada cinta untuk memberi yang terbaik. Nestle dan kau. Nah, anak-anak, itu tadi contoh yang pertama dari iklan media elektronik. Oke, produk apa yang ditawarkan nak? Betul, iklan dari susu Denko. Nah, coba kita perhatikan sebentar. Pada iklan susu Denko ini tadi nak, ini merupakan iklan niaga, artinya penawaran suatu produknya berupa minuman. Nah, ini minuman susu ya. Di situ ada musiknya, ada, kemudian ada peraga dari model, ada, variatif ya, karena ada gambar, kemudian ada tulisan, kemudian ada lagu juga pastinya. Maka di situ kalau kita perhatikan di bagian akhir nak, nah di sini ada jinglenya atau khasnya dari Denko adalah aku dan kau suka Denko. Tadi tidak disebutkan, tapi dari musik terakhirnya itu ada. Nah, ini khasnya dari susu Denko dari Nestle ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Yuk kita simak. Pak, tadi pagi aku dengar Bapak bilang, Bu, Bapak cari pahala dulu ya. Hah, pahala? Terus aku tanya ibu, Bapak cari pahala di mana sih? Ibu bilang di jalanan. Aku langsung ambil sepeda cari di jalanan, di pertigaan. Malah ketemu teman-teman aku. Mereka jadi bantuin aku cari pahala. Pas kita cari pahala di pasar, aku dikasih sesuatu. Taunya biji pala. Kita cari ke warung, ketemu. Tapi masa kerupuk? Kayaknya bukan deh. Di jalan pulang, kita lihat pahala. Tiba-tiba ada yang buka topeng. Cari apa, Cok? Serem banget, Pak. Kita semua kabur. Mana si Denny larinya cepet banget lagi. Sampai-sampai Bu Komar jatuh belanjaannya. Terus aku bantuin. Bu Komar bilang, besar pahalamu, nak. Gitu, Pak. Nah, semua kebaikan yang kamu lakukan itu berbuah pahala. Yuk, kita cari pahala. Yuk. Tadi nak, contoh yang nomor 2 menarik sekali ya. Di situ adalah iklan
jasa. Kalau tadi yang pertama betul iklan niaga atau penawaran produk berupa minuman susu, kali ini berupa iklan jasa yang berupa layanan dari Gojek. Nah, di situ kaitannya di bulan Ramadan ya. Kemudian ada ceritanya. Menarik sekali ya, tadi ada pemerannya atau model iklannya, bintang iklannya ada anak-anak dan keluarganya. Mereka cari pahala. Nah, di situ ternyata mengajak kita untuk mencari pahala. Pahalanya kalau di sini karena yang diiklankan adalah layanan Gojek, yang diangkat adalah pahala dari ayah dari si bintang iklan tadi atau si model tadi, karena ayahnya bekerja sebagai pengendara Gojek ya. Oke, sudah paham ya anak-anak? Ini contoh yang kedua. Satu lagi boleh. Contoh yang ketiga. Mari kita simak video berikut. 7 dari 10 anak Indonesia kekurangan gizi sarapan. Kan ada Energen yang lebih dari susu, ditambah telur, sereal, dan Sigmafit. Penuhi nutrisi sarapan keluargaku setiap hari. Ayo sarapan bergizi lengkap untuk memulai harimu. Terima kasih, Ma. Energen, nutrisi setiap hari. Ayo sarapan sehat sebelum jam 9 dengan Energen. Oke, itu tadi nak contoh dari yang ketiga, yaitu iklan kalau tadi layanan jasa. Yang nomor 2 sekarang masih tentang penawaran produk, iklan niaga ya, perdagangan. Yang diiklankan produknya, mereknya adalah Energen. Energen ini salah satu minuman bubuk ya, bubuk instan yang bisa langsung diseduh kemudian kita minum. Oke, di situ ada ceritanya, ada pemeran atau modelnya, ada variatif ya, ada tulisan, kemudian ada gambar, ada lagunya, pasti ada soundtracknya atau jinglenya. Biasanya kalau Energen ini minum makanan bergizi. Nah, dulu ada seperti itu, tapi tadi tidak disebutkan, hanya ada dalam musiknya saja seperti Denko tadi ya. Ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Nah, di situ mengajak kita untuk sarapan. Kalau nggak sempat sarapan dengan nasi mungkin atau dengan makanan yang berat, maka bisa sarapannya cukup dengan minum Energen karena sudah mengandung banyak tadi ya kandungan di dalamnya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita untuk bertenaga supaya bisa beraktivitas dengan baik. Oke, sudah paham ya anak-anak? Itu adalah contoh dari iklan media elektronik. Sekarang kita mau belajar cara membuat iklan. Nah, gimana ya cara membuat iklan kok bisa menarik? Bisa seperti tadi ada iklan media elektronik, kemudian ada iklan layanan masyarakat, yang kemarin ada iklan penawaran produk dan sebagainya. Kira-kira kalau kita mau buat iklan bisa tidak? Bisa dong, pasti. Nah, kalau kita mau membuat iklan, kita harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Di situ Bu Ririn sebutkan ada 5 faktor. 5 faktor ini penting kita perhatikan supaya kita bisa membuat iklan yang baik. Nah, iklan yang baik itu yang seperti apa? Yang memperhatikan faktor-faktor ini dong. Yang pertama, faktor huruf. Artinya, perhatikan jenis dan ukuran, yaitu besar kecilnya huruf yang digunakan. Kalau misalnya kita membuat iklan media cetak, kita juga harus memperhatikan jangan membuat yang tulisannya kecil-kecil hurufnya, nanti tidak terbaca, tidak jelas. Maka hurufnya dibuat yang mungkin berukuran lebih besar dan juga jelas terbaca. Jangan kecil kemudian susah terbaca. Nah, nanti pesan yang ingin disampaikan tidak sampai kepada pembaca ataupun pendengar. Nomor 2 faktornya yaitu gambar. Gambar harus jelas dan menarik. Kalau kita memilih gambar, pilihlah yang kira-kira ketika orang membaca iklan kita ataupun melihat iklan kita itu langsung tertarik. Wah, ini iklannya menarik. Seperti itu. Kalau yang nomor 3 dari tampilan. Tampilan atau rancangan iklannya sederhana, jangan yang rumit. Terlalu banyak gambar, terlalu banyak huruf, itu nanti juga tidak bagus, tidak baik. Maka secukupnya.
Sekiranya sudah cukup untuk menyampaikan pesan ataupun tujuan dari iklan kita, sudah tidak usah ditambahi yang lain-lain. Kemudian faktor keempat adalah warna. Komposisi atau perpaduan warna yang digunakan sebaiknya yang cerah dan menonjol. Kalau mau milih warna, pilihlah yang warnanya itu full color. Nah, artinya berwarna-warni. Atau misalnya kita mengambil satu tema warna, ya pilih perpaduannya yang bagus. Ketika orang melihat itu langsung, wah ini menarik nih, warnanya bagus, misalnya seperti itu. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor tulisan. Tulisan dalam iklan sudah pasti tahu ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, betul, tulisannya wajib singkat, padat, jelas, dan tentunya mudah dipahami. Jangan bertele-tele, jangan yang panjang. Singkat, tidak terlalu banyak kalimat. Kalau iklan kalimatnya terlalu panjang, tentunya orang malas membacanya atau tidak berminat. Maka pilihlah kalimat dan huruf, gambar, tampilan, warna tadi yang langsung ketika orang melihat itu, wah tertarik nih, iklannya singkat. Misalnya tadi, aku Denko, suka Denko. Nah, kemudian diminta membeli produk Denko atau Energen, minum makanan bergizi. Nah, tadi bisa. Atau misalnya iklan layanan masyarakat. Nah, yang di jalan tadi ketika kamu menuliskan kalimat yang panjang, tentunya orang yang lewat nggak mau baca dong, atau baca tapi tidak lengkap, maka tulisannya harus dipersingkat dan jelas tentunya, dan juga mudah dipahami. Nah, sekarang coba yuk kita berlatih keterampilan mandiri. Anak-anak silahkan buat sebuah iklan. Pilih nih salah satu, boleh niaga atau iklan niaga itu yang penawaran produk ya, atau iklan layanan masyarakat. Durasinya maksimal 1 menit, berarti kalian harus memvideo diri kalian sendiri. Boleh dibantu oleh kakak, orang tua, ataupun mungkin tante dan lain-lain ya. Kemudian yang menjadi model iklannya adalah kamu sendiri. Boleh pakai kostum yang mendukung. Misalnya tadi kalau sarapan tadi ya, 7 dari 10 anak Indonesia kurang sarapan. Nah, terus ada cerita di mana pakai seragam dan seterusnya. Boleh nanti kamu pakai kostum yang mendukung dengan iklan yang mau kamu tawarkan atau yang mau kamu tampilkan. Boleh digunakan properti ataupun perlengkapan yang memperkuat pesan yang ingin kamu sampaikan. Mau bawa mungkin tas, pensil, gelas, dan lain-lain, silahkan. Ini tergantung kreativitas kalian. Apabila kalian memilih iklan niaga yang diiklankan, boleh berupa barang, bisa makanan, benda, obat, atau jasa. Tadi ada Gojek ya, layanan. Kalau kalian memilih yang iklan layanan masyarakat, berarti kalian lebih berfokus kepada pesannya. Ingin mengajak apa, buang sampah di tempatnya kah, atau mungkin mengajak sarapan, mengajak makan makanan sehat, dan lain-lain. Kalau sudah, silahkan di-upload video kalian di Teams ya. Ingat, durasi maksimalnya 1 menit. Budi dan tunggu karya-karya terbaik kalian, nak.